tidak membatalkan puasa. Ataukah sebagian orang menganggap remeh bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan puasa? Padahal bagaimana Al-Quran dan Sunnah menimbang hal tersebut, tentunya hal itu yang paling mesti kita lakukan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa lagi yang disangka membatalkan puasa padahal itu tidak membatalkan puasa. Contohnya muntah. Tentu di sini muntah yang tidak disengaja, entah karena bau polusi yang tidak enak ataukah mabuk di mobil sehingga mengakibatkan muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Walaupun ada dalil tentang yang muntah yang membatalkan puasa, ini dalam lafaz istasqa ada tambahan kata ista. Sedangkan dalam ilmu bahasa Arab fi ziyadatil mabni tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika ada tambahan huruf di dalamnya, maka ada tambahan makna, artinya yang menyengaja dirinya untuk muntah. Itu yang membatalkan puasa. Kalau dia sengaja korek-korek mulutnya agar dia muntah, itu baru yang membatalkan puasa. Kata para ulama, kenapa dia batal? Bukan karena kesengajanya untuk muntah cuman, tapi karena adanya sirria di dalam hatinya yang dia sengaja untuk muntah agar dia bisa berbuka, itu yang mengakibatkan besarnya juga peluang sehingga dia termasuk orang yang batal puasanya. Karena adanya niat mau berbuka, maka dari itu siapa yang ada niatnya berbuka, apalagi melepaskan bahwa saya berbuka dengan azam yang kuat dalam hatinya, maka dia terhitung orang yang tidak berpuasa. Tidak ada perselisihan pendapat di sini. Kenapa? Karena bedanya niat dan ibadah, antara beda ibadah dengan kebiasaan adalah niat. Maka dari itu selalu kita perhatikan niat kita. Kemudian yang disangka lagi membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa adalah berbekam. Ada yang menyangka siapa yang berbekam bahwa itu membatalkan puasa. Tidak. Kenapa? Karena dalil tentang batalnya puasa seseorang ketika berbekam itu hadisnya dhaif. Sehingga sebagian ulama menganggap bahwa karena adanya dalil ini yang sangat lemah hadisnya, sehingga dia menggilirkan kepada makruh. Tapi kalau mau keluar dari perbedaan pendapat ini, maka lakukan bekam di malam hari pada saat tidak berpuasa, sehingga kita lebih aman, tidak melakukan hal yang makruh pun, apalagi terjatuh. Kenapa? Karena berbekam adalah salah satu 3 obat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena obat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma ada 3. Yang pertama dengan meminum madu, itu adalah obat. Dan ini diikrarkan di dalam Al-Quran, kata Allah Azza wa Jal, fihi shifa'ul linnas. Pada madu ada obat bagi manusia dari segala penyakit. Maka dari itu terbukti dari kedokteran-kedokteran seperti misalnya Dr. Zaidul Akbar, salah satu dokter yang dalam Tibbun Nabawiyah, itu menganjurkan sekali mengkonsumsi madu bersama jahe di pagi hari agar melancarkan peredaran darah dan memperbagusi hormon. Ini jadi ada 3 pengobatan. Kalau kita lihat juga kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Tibbun Nabawiyah, pengobatan sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3. Yang pertama dengan madu, yang kedua dengan bekam. Dengan bekam lebih bagusnya di hari-hari putih 13, 14, 15. Kenapa? Pada saat itu hari putihnya bulan, itu hari di mana naiknya darah sehingga darah kotor lebih mudah ditarik. Dan orang yang berbekam lebih tahu di mana titik-titik yang bagus dibekam. Misalnya di bagian tengah kepala, di bagian belakang, ada 7 titik yang terbagus. Dan itu juga dijelaskan dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Tibbun Nabawiyah. Ini jadi berbekam tidak membatalkan puasa, akan tetapi menjadikan dia hukumnya makruh. Kalau mau selamat, berbekam di malam hari. Kalau mau selamat, tidak agar keluar dari perbedaan pendapat, berbekam di malam hari. Itu lebih amannya. Kemudian yang terakhir, yang disangka membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa adalah orang yang makan atau yang minum dalam keadaan lupa. Terkadang ada orang lupa, apalagi awal-awal puasa minum. Dia lupa, maka dia termasuk orang ketika ingat tinggalkan minumannya atau tinggalkan makanannya, kemudian dia tetap melanjutkan berpuasa. Kenapa? Karena telah datang hadis yang hasan
diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam 3 jalur dalam kitab Musnadnya, dan diriwayatkan pula oleh An-Nasai dalam Sunannya, bahwasanya hal ini ada 3. Rufi'al qalam an thalath. Terangkat pena, artinya terangkat dosa, terangkat taklif pada 3 keadaan. Yang pertama, orang yang lupa sampai dia ingat. Yang kedua, orang yang belum balik sampai dia balik. Yang ketiga, orang yang gila sampai dia sadar. Makanya orang gila, dia tidak diwajibkan puasa, tidak diwajibkan untuk sholat. Kenapa? Karena dia nanti wajib ketika sudah sadar. Begitu juga anak yang belum balik sampai dia balik. Begitu pula orang yang lupa sampai dia ingat. Masuk di dalamnya orang yang idiot. Masuk di dalamnya orang yang idiot. Jadi ini ada 3 yang disangka membatalkan puasa padahal tidak membatalkan. Yang pertama tadi, yaitu adalah orang yang berbekam. Kemudian juga orang yang muntah tanpa sengaja. Kemudian orang yang berbekam. Yang ketiga adalah orang yang makan atau minum karena lupa. Dan boleh bagi ibu-ibu, ini juga banyak disangka dengan pekerjaan akhirnya dia tidak berpuasa karena penjual makanan katanya. Tapi di dalam Islam diberikan keringanan, boleh mencoba makanan pada lidahnya, setelah itu dia membuangnya. Kenapa? Karena dikatakan makan dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya makan itu akal. Makan itu kalau sudah lewat di kerongkongan. Jadi seorang ibu-ibu kalau mau coba asin, manis atau segala macam, boleh dia coba lidahnya, kemudian dia ludahkan keluar atau dia berkumur-kumur. Sebagaimana kumur-kumur dalam wudu tidak membatalkan puasa, begitu juga dalam coba pada lisan. Ini asalkan tidak dimakan dan tidak diminum. Kalau dicoba, sekedar dicoba dirasa, itu tidak membatalkan puasa, tidak ada perbedaan pendapat. Bisa dilihat di dalam kitab fikih-fikih para ulama. Baik dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan selainnya, itu dinukil dari ulama yang terdahulu seperti dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sampai ulama yang belakangan seperti karyanya dalam Sahih Fikih Sunnah karya Abu Malik. Itu dinukil bahwasanya tidak perbedaan pendapat bahwasanya mencoba makanan dibolehkan asalkan tidak berbentuk banyak. Bahkan sebagian ulama salaf terdahulu untuk menjaga keikhlasannya dalam puasa sunnah, terkadang kalau dia kedatangan tamu, untuk menghormati tamunya, dia dalam keadaan berpuasa, dia makan. Setelah makan dia tidak telan. Dia jaga puasanya, keikhlasannya kepada Allah. Setelah keluar tamunya dia izin. Dia izin ke WC, kemudian dia buang makanannya, sehingga tamunya dia tidak tahu. Dia tidak merasa enak bahwa dia berpuasa, cuma dia sembunyikan. Sampai istrinya pun tidak tahu bahwa dia berpuasa. Kenapa? Karena penting bagi kita untuk menyembunyikan amalan kita, agar kita nanti di hadapan Allah SWT memiliki amalan yang kita lakukan hanya karena Allah, yang dapat menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka Allah SWT. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.